Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga percikan rahmat beliau terus bercucuran kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang ibadah haji. Haji, seperti yang kita ketahui, merupakan rukun Islam yang terakhir atau yang kelima. Haji secara bahasa dapat diartikan sebagai berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah, haji dapat diartikan sebagai berziarah ke tempat-tempat tertentu dalam waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berkunjung ke tempat-tempat tertentu yaitu ibadah haji dilaksanakan untuk mengunjungi atau berziarah ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, serta Muzdalifah dan Mina. Definisi pada waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yakni Syawal, Zulhijjah, dan Zulkaidah. Dan definisi amalan-amalan tertentu yaitu ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, serta mabit di Mina dan Muzdalifah. Hukum haji wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan haji dengan memenuhi syarat. Syarat-syarat yang dimaksud ialah mampu secara ilmu, fisik, dan ekonomi. Syarat-syarat haji. Ada lima syarat haji. Yang pertama, harus beragama Islam, yang pasti harus Islam. Yang kedua, harus berakal. Yang ketiga, sudah akil balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu. Mampu yang dimaksud ialah mampu melaksanakan atau membayar perjalanan pulang pergi. Yang kedua, mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, mampu membayar hutang bagi yang mempunyai hutang. Dan yang keempat, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Jika hal-hal tersebut belum terpenuhi, maka gugur kewajiban bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah haji karena dianggap belum mampu secara agama. Dan berikut tata cara ibadah haji atau rukun haji yang akan dijelaskan oleh saya dalam video animasi 2D atau 2 dimensi. Tata cara ibadah haji. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji atau umroh atau melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum melaksanakan ihram. Yang pertama, mencukur kumis dan jenggot. Yang kedua, mandi dan membersihkan diri. Yang ketiga, memakai wewangian. Dan yang keempat, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jemaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana. Sambil menunggu wukuf di Padang Arafah, selama di Mina, jemaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah pergi menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di Padang Arafah, seakan berada di Padang Mahsyar.
Jemaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar dijamak kasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah masuk waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil dan dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan Jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan, sedangkan untuk wanita tidak dianjurkan untuk bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian, jamaah haji menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jemaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa, serta tetap melaksanakan sholat wajib. Pada tanggal 11 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan Jumrah Aqobah. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni Jumrah Ula, Jumrah Wusta, serta Jumrah Aqobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat, serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi Jumratul Ula, Jumrah Wusta, dan Jumrah Aqobah. Lalu kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing, atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses terakhir dari ibadah haji ini.